Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainisa Beta Nurlian dengan NIM 2005121444 dari jurusan Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai sejarah komputer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Pada PowerPoint ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sejarah komputer, yaitu mulai dari pengertian komputer, era perkembangan komputer, generasi komputer, sampai ukuran komputer. Materi yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer adalah kumpulan seperangkat alat elektronik yang terdiri dari software, yaitu perangkat lunak, hardware, yaitu perangkat keras, dan brainware, yaitu operator dari komputer tersebut, yang mampu mengolah data maupun informasi melalui proses input, proses, dan output. Komputer berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Pada saat ini, keberadaan komputer sangatlah penting dan dibutuhkan oleh manusia, sebab hampir semua kegiatan atau pekerjaan manusia dapat dibantu oleh komputer, mulai dari menulis, menghitung, mengedit gambar maupun foto, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah era perkembangan komputer. Pada era perkembangan komputer dibagi menjadi 4 era. Era yang pertama yaitu era awal alat hitung numerik. Era yang kedua adalah era komputasi mekanik. Era yang ketiga adalah era komputasi analitik, dan era yang keempat adalah era komputer modern. Era yang pertama adalah era awal alat hitung numerik. Penemuan abakus atau sempoa sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil dapat dianggap sebagai awal mula dari mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan sempoa standar. Abakus pada masa ini dipakai oleh para pedagang untuk menghitung transaksi perdagangan. Abakus hingga kini masih digunakan di Cina dan beberapa negara lainnya di Asia. Kemudian penemuan yang kedua adalah numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik, atau biasa disebut juga dengan Pascal line, yang dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 yang berfungsi untuk membantu ayahnya menghitung pajak pada masa itu. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Kotak persegi kuningan ini dinamakan Pascal line, menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kemudian, era yang kedua yaitu era komputasi mekanik. Seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, yang memperbaiki Pascal line dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan pada tahun 1694. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi seperti Pascal line. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Barulah pada tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Kemudian penemuan yang kedua ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Ia menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu arithmeter. Mesin tersebut mampu mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanik.
kita memasuki era yang ketiga, yaitu era komputasi analitik. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, yaitu Charles Babbage, pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial yang menggunakan tenaga uap yang mampu menyimpan program, melakukan kalkulasi, dan mencetak hasilnya secara otomatis. Ia mulai membuat komputer general purpose-nya yang pertama dengan dibantu oleh asistennya dan menghasilkan sebuah mesin, yaitu mesin analitik. Mesin analitik ini mampu melakukan berbagai operasi hitung apapun, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan menggunakan kembali program yang telah tersimpan sebelumnya. Mesin ini dioperasikan dengan menggunakan kartu berlubang sebagai kartu instruksi program. Kemudian era komputer modern. Terdapat dua penemuan pada era komputer modern ini. Yang pertama yaitu kartu perforasi. Pada 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Penemuan yang kedua yaitu komputer elektrik. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertamanya di tahun 1940-an. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu generasi komputer yang telah digunakan sejak tahun 1945 sampai saat ini. Terdapat 5 generasi komputer yang telah digunakan selama ini, yaitu generasi komputer yang pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Komputer generasi kedua digunakan sejak tahun 1955 sampai 1965. Komputer generasi ketiga digunakan sejak tahun 1965 sampai 1980. Komputer generasi keempat digunakan sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Dan komputer generasi kelima digunakan mulai dari sekarang sampai masa depan. Kali ini saya akan membahas secara satu persatu setiap generasinya. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini digunakan sejak tahun 1945 sampai 1955. Komputer generasi pertama ini diciptakan setelah Perang Dunia Kedua, yang merupakan salah satu bukti nyata dari perubahan teknologi pada masa itu yang tercipta sebab kondisi yang serba tertekan yang membuat orang-orang dituntut untuk berpikir kritis dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik, sebab sebelum tahun 1945, komputer masih menggunakan sistem komputasi mekanik. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga tabung vakum dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer itu tersendiri. Salah satu contohnya adalah
Electronic Numerical Integrator and Computer, atau ENIAC. Selanjutnya kita menuju komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini telah digunakan sejak tahun 1955 sampai tahun 1965. Komputer generasi kedua ini menggunakan batch processing system, yaitu suatu sistem yang berupa pengumpulan pekerjaan atau tugas dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Batch processing system tidak bisa melayani multitasking karena hanya mampu mengeksekusi satu aplikasi saja atau single tasking. Komputer generasi kedua ini juga menggunakan teknologi transistor sebagai komponen dasar pembuatannya, menggantikan tabung vakum. Hal ini terjadi karena teknologi transistor dinilai jauh lebih efektif. Transistor itu adalah sebuah komponen kecil yang terbuat dari bahan semikonduktor berupa germanium dan silikon dan mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, dan daya listrik yang digunakan dalam pengoperasiannya pun lebih kecil daripada tabung vakum. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi kedua adalah bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi melalui kata-kata. Bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada masa itu, seperti halnya Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer, sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Salah satu contohnya adalah IBM 1401 yang merupakan salah satu ciptaan komputer yang penting pada masa itu. Selanjutnya kita menuju komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga telah menggunakan Integrated Circuit atau IC sebagai komponen dasar pembuatannya. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun sejatinya transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut terciptalah IC. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tetapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan transistor tersebut tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah integrated circuit terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini juga mampu melakukan multi-user, yaitu melayani banyak user atau banyak pengguna interaktif secara sekaligus. Komputer generasi ketiga ini juga mampu melakukan multiprogramming atau multitasking, yaitu menjalankan banyak proses atau pekerjaan sekaligus dengan cara mempartisi memori, yang biasa disebut juga dengan memory management. Komputer generasi ketiga juga mampu melakukan time sharing, yaitu memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal sejatinya mereka digilir secara satu persatu dengan secara singkat, sehingga mereka tidak merasakan bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan waktu layanan yang berbeda. Kemudian komputer ini juga menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti BASIC, C, COBOL, Fortran, dan masih banyak lagi. Komputer generasi ketiga ini juga merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi, yang berarti komputer tersebut dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem informasi. Sistem operasi.
Selanjutnya kita menuju komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat telah digunakan sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Komputer ini tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Batch processing system sendiri merupakan pekerjaan yang dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Dan time sharing merupakan kemampuan komputer dalam memberikan layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai akan serasa dilayani terus-menerus, padahal mereka diberikan layanan secara bergantian dalam waktu yang singkat, sehingga mereka tidak akan merasakan bahwa mereka sesungguhnya dilayani secara bergantian dan mampu melakukan real time. Komputer generasi kedua menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar pembuatannya. Mikroprosesor sendiri merupakan gabungan dari beberapa komponen yang menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Perkembangan komputer generasi keempat ini dipengaruhi oleh perusahaan Intel karena mereka berhasil menciptakan chip mikroprosesor yang bernama Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Masa terjadinya kemajuan pesat merupakan masa emas dari komputer generasi keempat, di mana pada saat ini merupakan masa terjadinya kemajuan teknologi yang cukup pesat selama 4 generasi komputer yang telah berlangsung, seperti terciptanya graphical user interface, penggunaan mouse, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah Apple II. Selanjutnya kita menuju komputer generasi kelima, yaitu yang mulai sekarang sampai dengan masa depan. Pada masa ini, komputer masih menggunakan teknologi Large Scale Integration atau LSI. Tetapi kedepannya akan diharapkan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya sehingga fitur semakin canggih. Selain itu, komputer generasi kelima juga semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer generasi kelima ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan, mereka juga mampu memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komputer generasi kelima ini biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar, contohnya seperti Alexa dan Google Assistant. Selanjutnya kita menuju materi keempat, yaitu materi terakhir. Ukuran komputer sendiri dibagi menjadi 4, yaitu superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, dan mikrokomputer. Superkomputer merupakan komputer yang memiliki kinerja yang amat tinggi atau paling besar dan paling cepat dalam pengolahan data. Biasanya, komputer ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Superkomputer biasanya digunakan secara khusus oleh organisasi besar untuk melakukan tugas tertentu, seperti untuk tujuan penelitian dan eksplorasi. Superkomputer juga mampu melakukan triliunan instruksi per detik yang dihitung dalam floating point operations per seconds atau FLOPS, dan tidak seperti personal komputer atau PC yang hanya bisa melakukan jutaan instruksi per detik atau MIPS.
Contohnya seperti Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Kemudian, ukuran komputer yang kedua adalah mainframe komputer. Mainframe komputer biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Meskipun tidak secepat dan sekuat superkomputer, komputer mainframe tetap saja merupakan jenis komputer yang sangat cepat dan mampu memproses dan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Banyak perusahaan besar dan organisasi pemerintah yang menggunakan mainframe untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Contohnya seperti Fujitsu ICL VME, Hitachi Z800. Selanjutnya kita menuju ukuran komputer yang ketiga, yaitu mini computer. Mini computer adalah jenis komputer dengan kemampuan pengolahan dan penyimpanan lebih kecil daripada mainframe, tetapi lebih besar daripada mikrokomputer. Saat ini, mikrokomputer lebih dikenal dengan mid-range computer atau mid-range system, dan mini komputer ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil. Mini computer tidak dirancang untuk satu pengguna atau single user. Masing-masing departemen dari sebuah perusahaan besar atau organisasi menggunakan mini komputer untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, departemen produksi dapat menggunakan mini komputer untuk memantau proses produksi tertentu. Contohnya seperti komputer alfa dan lain-lain. Dan ukuran komputer yang terakhir adalah mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer yang berukuran kecil dan biasanya dipergunakan oleh satu orang saja atau single user. Mikrokomputer adalah jenis komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai unit pemrosesan utamanya atau CPU. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang paling banyak digunakan dan paling cepat berkembang. Jenis komputer ini juga merupakan yang termurah di antara semua jenis-jenis komputer sebelumnya. Mikrokomputer dirancang khusus untuk penggunaan umum seperti untuk tujuan hiburan, pendidikan, dan pekerjaan. Contohnya seperti PC, notebook, palmtop, PDA, dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya.